memberitakan gitu. Tapi kalau untuk yang lain sih saya rasa ini tentu kabar bahagia ya di jelang penghujung tahun, karena kita tahu bahwa PNS ini kan juga salah satu yang menjadi, bisa dibilang kalau dari sisi konsumsi itu menjadi motor pertumbuhan ekonomi juga. Karena PNS itu ASN ya itu sekitar 4 jutaan lah. Kalau dari 4 jutaan itu semua membelanjakan ada tambahan uang, ini kan bisa dibilang seperti itu. Tentunya bisa mengerek konsumsi dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Oke, dari Mas Luki seperti apa begitu? Tadi kan yang menarik adalah karena ini peraturannya dibuat di tengah tahun ya, cukup menarik begitu. Kemudian di satu sisi kemarin juga dalam beberapa waktu terakhir kan ada gejolak lah yang terjadi di dalam negeri begitu ya. Dan tadi peraturannya juga sekali lagi disebutkan ini kan ditetapkan pada 30 Juni lalu begitu kan, sebelum dinamika terjadi di dalam negeri ya. Nah, Mas Luki melihatnya seperti apa begitu? Ada poin-poin yang cukup menarik dan ingin di-highlight juga? Ya, pertama memang ini cukup mengejutkan karena ketika pidato di Nota Keuangan ya, 15 Agustus lalu tidak ada tanda kutip bocoran soal kenaikan gaji untuk ASN ini ya. Jadi ini tiba-tiba muncul pemberitaan seperti ini, tentunya ini cukup mengejutkan, apalagi sisa 2025 tinggal ya sekitar 3 bulan lebih sedikit lah ya. Betul. Jadi memang waktunya cukup mepet kalau ini memang mau direalisasikan di 2025. Kemudian terkait dengan kenaikan, menurut saya memang bisa dibilang cukup wajar lah kalau ada kenaikan, karena inflasi pun terus bergulir ya setiap tahun ya. Dan dalam 10 tahun terakhir ya, gaji untuk ASN hanya naik sebanyak 3 kali ya, yaitu 2015 waktu itu naik 6%, kemudian 2019 naik 5%, dan terakhir tahun lalu 2024 8%. Jadi memang ada beberapa tahun yang tidak ada kenaikan sama sekali. Menurut saya ini kebijakan yang cukup bisa dibilang cukup wajar, walaupun besarannya kita belum tahu nanti akan ditetapkan seperti apa. Dan pastinya untuk para ASN, para guru, tenaga kesehatan dan lain sebagainya, tentu ini akan disambut baik. Hanya pertanyaannya, pejabat negara dalam masa depan tata kelola ekonomi Indonesia, kalau Anda lihat yang kanan atas, kita pakai yang IKKP yang ada base yang kuningnya tuh, sekarang posisi 117, itu artinya kepala pemerintah berada di level yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Saya bilang level tertinggi sekarang. Jadi kepercayaan pemerintah tinggi, hingga stabilitas sosial politik juga akan terus dijaga dalam beberapa bulan ke depan. Jadi secara keseluruhan berbagai indikator ini memberi konfirmasi bahwa fondasi permintaan domestik tetap kokoh. Ini memberi ruang yang kuat bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh terus secara berkelanjutan di tengah dinamika global. Jadi kelihatannya betul ekonomi kita sudah berbalik arah, dan di triwulan keempat dan triwulan pertumbuhan ekonomi 2025 akan dipertahankan momentumnya untuk pertumbuhan lebih tinggi lagi tahun 2026. Proyeksi pertumbuhan Q1 2026 mencapai sekitar 5,5 sampai 6%, dan full year 2026 kalau di realisasi belanja Q1 2026 ditargetkan mencapai 809 triliun rupiah. Percepatan progres MBG, pembayaran THR ASN TNI Polri, program penanganan bencana Sumatera, serta paket stimulus Q1 akan dilakukan. Saya harap itu akan dipastikan akan mendorong ekonomi di triwulan pertama tahun 2026 ini. Konsumsi dan investasi diperkuat melalui pembangunan 30.000 KDMP Koperasi Desa Merah Putih sebesar 90 triliun rupiah. Juga pembangunan renovasi perumahan sebesar 20 triliun rupiah, serta groundbreaking proyek hilirisasi dan antara senilai $7 miliar serta
setara dengan 110 triliun rupiah. Faktor musiman, libur Imlek dan Lebaran, serta kebijakan WFA turut menopang aktivitas konsumsi masyarakat pada triwulan pertama tahun 2026 ini. Next. Untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang komprehensif, terutama sektor transportasi dan perlindungan sosial. Untuk kereta api dan kapal laut diberikan diskon 30%, sementara angkutan penyeberangan memperoleh pembebasan 100% tarif jasa kepelabuhanan. Tiket pesawat domestik kelas ekonomi mendapatkan penurunan harga sekitar 17-18% melalui PPN DTP 11%, pemotongan PJP 2U dan PJP 4U 50%, penurunan harga aftur 10%, penurunan full charge, subcharge dan sebagainya. Total belanja untuk ini sebesar 0,92 triliun rupiah. Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng bagi 35,04 juta KPM dengan anggaran total mencapai 14,09 triliun rupiah, serta mencairkan tunjangan hari raya bagi ASN TNI Polri dan para pensiunan dengan nilai total mencapai 55 triliun rupiah. Pemerintah juga akan mengakselerasi beberapa senilai 30 triliun rupiah, pembayaran kompensasi energi 27 triliun rupiah, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Aktivitas ekonomi meningkat dan momentum pertumbuhan ekonomi terakselerasi selama periode hari raya hingga triwulan pertama tahun 2026. Ini semua dijalankan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian pengelolaan kebijakan fiskal. Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja ke depan, pemerintah menjalankan program koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDMP. Melalui program ini, pemerintah mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan baru dengan menjadikan dana desa sebagai belanja rutin, melainkan sebagai instrumen investasi dengan capital expenditure yang produktif dan berkelanjutan. Program ini juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa